Shalom, puji nama Tuhan. Terima kasih pada Bapak Gembala, Bu Gembala yang sudah mempercayakan kami untuk menyampaikan firman Tuhan. Terlebih kepada Tuhan yang memberikan anugerah buat saya secara pribadi, sesuai dengan tema kita yaitu roh yang lain. Karena waktu kita langsung aja kita melihat di dalam Bilangan 13 ya. Kalau kita tidak memahami konteks dari ayat ini, kita tidak bisa mendapatkan intisari dari firman Tuhan. Oke, kita lihat ayat yang ke-13 di situ, pasal ke-13 Bilangan tentang ke-12 pengintai. Saya cuma ngambil sepotong-sepotong aja. Terus di situ ada ayat yang ke-25 ya. Ayat 25. Ayat 25 laporan pengintaian. Saya baca ya. Apa kita baca bersama-sama? Karena ini kalau kita nak ngikuti cerita ini kadang bisa susah untuk memahami. Coba di ayat yang ke-25 kita baca bersama-sama Bilangan 13 ayat 25. 1, 2, 3. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa dan Harun dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Ya, sampai sini dulu saya ceritakan aja. Jadi pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka melalui mujizat yang luar biasa. Ya, Tuhan membelah laut, bahkan dikatakan Lewiatan itu dibunuh sama Tuhan. Ya, saya bilang ke anak saya buat film aja. Karena selama ini belum ada film yang Tuhan membunuh Lewiatan. Memang secara implisit di situ tercatat, tapi untuk memvisualkan itu agak sulit. Ya, Lewiatan seperti apa? Nah, pada waktu mereka mulai keluar dari situ, mereka berada di padang gurun. Dari Gunung Sinai mereka berangkat memasuk ke Kanaan. Jadi pada waktu mereka mau berangkat ke Kanaan, ini merupakan lambang dari mereka masuk dari Mesir yang merupakan tempat perbudakan, tempat di bawah naungan iblis, masih manusia lama. Tuhan membawa mereka kepada tanah yang diberkati Tuhan. Tanah yang luar biasa, susu dan madunya. Hasilnya luar biasa. Dan hari-hari ini juga Tuhan terus memproses kita masuk ke tahun yang baru ini untuk mengalami hal yang luar biasa. Yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Lewat proses ini ada rencana Tuhan yang baik buat setiap kita, buat orang Israel. Dan pada waktu mereka disuruh oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan, ada 12 orang dari setiap suku, pemimpin-pemimpinnya. Dan mereka membawa kabar, laporan dari setelah 40 hari mereka pergi mengintai Kanaan. Dan mereka memberikan laporan yang berbeda. Ya, laporan yang berbeda. 10 orang berkata memang tanah itu memang bagus, berlimpah susu dan madunya. Ini ada buah anggurnya. Tetapi di situ ada orang-orang raksasa yang besar, keturunannya enak, keturunannya orang-orang Goliat, berada di Hebron. Ya, berada di Hebron, keturunan enak. Dan mereka tambahi, kalau di situ dikatakan mereka menambahi kabar busuk ya. Kalau Bapak Ibu baca pasal 13, 14, 15, mereka nambahi, bahkan kita seperti belalang kecil, belalang, ya. Mereka raksasa, perawakannya besar-besar,
mereka di sana makan orang. Jadi mereka secara tidak sadar mereka memprovokasi para jemaat Tuhan pada waktu itu. Ya. Terus kedua orang yaitu Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun bilang tidak. Ayat yang ke-30, mencoba menenteramkan hati dari bangsa itu. Kita akan maju. Ya, kita akan maju untuk menduduki negeri itu. Tapi mereka bilang enggak. Akhirnya ayat yang pasal yang ke-14 bilang apa? Setelah mereka termakan isu atau hoax itu, ya, kalau dulu belum ada, cuma sama aja kan. Akhirnya mereka terprovokasi, mereka menangis, mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Lebih baik kami di Mesir. Ngapain kami di sini? Tuhan membiarkan mati di padang gurun. Di sana ada bawang prei, bawang putih, bawang merah. Kita bisa makan daging. Kita bisa apa aja. Ya, manusia kadang-kadang berpikir membanding-bandingkan masa lalu. Ya. Mulai berpikir enak yang di sana ya, enak zaman dulu ya. Kalau pengkhotbah bilang orang yang berkata demikian itu bukan datangnya dari Tuhan. Itu dari dirinya sendiri. Nah, kita lihat di sini. Ya. Lanjut. Kita lihat dulu faktanya apa? Fakta yang ada di dalam Alkitab. Dan mereka sujud, ya. Musa sampai sujud dan Harun sujud kepada mereka. Akhirnya Kaleb dan Yosua berkata, kalau Tuhan berkenan, Dia akan memberikan Kanaan itu. Tapi kamu jangan memberontak. Kamu jangan takut kepada bangsa itu. Jangan takut kepada bangsa itu. Tapi karena mereka sudah melihat, nah ini kita akan lihat apa aja dari roh yang lain ini. Lanjut, ayat saya ambil langsung aja ayat yang ke-14. Pasal 14 ayat 24 yang menjadi topik pembicaraan kita. Sama-sama ya, ini temanya ini. 1, 2, 3. Tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. Jadi jiwa yang lain, karena Kaleb memiliki jiwa yang lain. Bahasa yang lebih tepat di dalam terjemahan lain, dia bilang spirit, ya, different spirit, another spirit. Jiwa yang berbeda, jiwa yang lain, tapi lebih bahasa Yunani ruah, roh yang lain. Saya baca-baca roh ini lebih, roh ini kalau di dalam Alkitab ada suatu alat di dalam diri manusia ini, kalau saya bilang alat, untuk berhubungan dengan Tuhan. Kalau jiwa dengan diri sendiri dan bisa dengan orang lain. Jadi Kaleb ini memiliki roh yang berbeda. Ya, ini yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu. Kita harus memiliki roh yang berbeda, roh yang lain. Ya, orang dunia bilang, oh begini-begini, mungkin di dalam dunia bisnis. Kalau Tuhan bilang, oh kamu akan terkutuk, Tuhan bisa mengubah kutuk jadi berkat. Amin. Manusia mungkin merencanakan hal-hal yang jahat, tapi kalau Tuhan yang pegang alih, mengendalikan hidup kita, apapun yang tidak bisa Tuhan kerjakan, Tuhan bisa kerjakan. Masalahnya roh yang bagaimana yang ada di dalam Bapak Ibu dan saya. Kita mulai melihat introspeksi, apa yang roh yang lain ini yang dimaksud oleh firman Tuhan, roh yang bagaimana. Saya mencatat ada banyak ya sebenarnya. Mungkin Bapak Ibu bisa baca di rumah apa aja. Yang pertama, roh yang lain yang ada pada Kaleb. Orang yang memiliki roh yang lain,
yang kepada Tuhan fokusnya, dia fokus bukan kepada masalah. Dia fokus kepada janji Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, kita akan masuk di situ. Tapi kamu jangan memberontak kepada Tuhan. Kamu jangan takut kepada bangsa itu. Dia fokus. Kalau orang yang takut tadi, 10 orang itu apa? Mereka lihat besar-besar. Sudah melihat masalahnya. Belum melangkah dia sudah kalah. Perang dingin. Ya, di dalam diri kita kadang-kadang kalau kita mau mengambil keputusan kan ada suatu komunikasi intrapersonal di dalam diri kita. Ini mau melangkah apa enggak? Ini melangkah. Kalau ketakutan sudah melanda jiwa kita, sudah enggak bisa jalan. Jadi kita memiliki roh yang lain dimaksud di sini, dia berfokus kepada janji Tuhan. Secara manusia mungkin memang betul, itu memang betul orang raksasa. Tapi jangan ditambah-tambahi. Oh, makan orang. Melebih-lebihkan. Bukan mereka sendiri yang tercemar, tapi orang-orang yang mengikut Musa dan Harun semua tercemar. Nanti kita lihat, mereka 10 orang langsung mati, dibunuh sama Tuhan. Habis itu 14.700 mati di hadapan Tuhan. Itu bukan cuma satu kali. Kalau saya sedikit bukan teguran, bukan cuma 1-2 kali. Nah ini, roh yang lain ini adalah roh yang memiliki karakter. Karakter ini terbentuk dari setiap hari, Bapak Ibu. Bukan cuma Senin Kemis. Setiap hari dia berkumpul dengan Tuhan. Ada apa-apa dia berpikir tentang Tuhan. Baik enggak ini Tuhan? Saya melayani untuk Tuhan apa enggak? Saya ke gereja ini untuk Tuhan atau dilihat jemaat? Apa cuma gara-gara saya pakai baju supaya saya datang, baju yang bagus supaya jemaat lihat? Kita harus lebih melihat Tuhan, Bapak Ibu. Lebih melihat jiwa, hati. Karena Tuhan bilang apa? Aku melihat hati. Karena manusia hari-hari ini lebih memprioritaskan penampilan, tidak salah. Roh yang lain seperti itu. Walaupun saya mengutip dari Sadrak, Mesak dan Abednego, Tuhan tidak menolong kami, kami tidak akan menyembah dewa yang Tuhan dirikan ini. Jiwa yang lain itu seperti itu. Fokus, dia memahami siapa Allah itu. Siapa Tuhan yang dia sembah. Siapa yang dia sembah itu. Dia paham betul. Jadi orang yang memiliki roh yang lain itu, bahkan nyawanya dia berikan kepada Tuhan. Mau dilempari sama batu oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Bertentangan. Sangat bertentangan sekali. Dia mengenal firman Tuhan. Fokus kepada janji Tuhan. Memiliki karakter. Jadi ada dua sisi negatif dan positif. Orang yang terbentuk karakternya ini bukan cuma 1-2 hari, terus menerus. Ya, dia selalu bergumul dengan Tuhan. Sehingga dia pada waktu dituntut untuk menyatakan kebenaran, dia berani. Sehingga Tuhan bilang, karena Kaleb lain rohnya, aku akan berikan tanah itu kepadanya. Bukan cuma kepadanya, kepada keturunannya. Ini menjadi juga catatan buat kita. Jangan kita hidup hanya untuk diri kita sendiri. Kita lihat anak cucu kita. Karena dia bilang, anak cucu orang benar tidak meminta-minta. Jadi kalau anaknya yang tidak benar, tanda kutip ya, jangan-jangan orang tuanya tidak benar. Karena kebenaran orang percaya itu menjadi tameng, self, menjadi perisai, perlindungan.
Orang bisa ngomong apa aja, terserah. Menjelek-jelekan, silakan. Tapi mereka lupa. Kalau orang-orang yang ada kebenaran, hidup dalam kebenaran, dia sedang melawan Tuhan. Tuhan yang akan menjadi pembela. Tuhan yang akan berperang ganti orang itu. Jadi kita tidak terlalu susah-susah membela diri. Karena dia bilang apa? Ini bukan datangnya dari kami, ini datangnya dari Tuhan. Ya, roh yang lain, dia bukan seorang pengecut, ya. Orang yang memiliki roh yang lain, dia bukan memiliki roh pengecut. Ada masalah dia lari. Lihat yang enak-enak aja. Kalau enak saya ikut. Kalau tidak enak bersembunyi. Dia bukan pemberontak atau pembangkang. Mereka berusaha. Bahkan mereka tidak menjas, menghakimi para 10 orang itu. Mereka bilang, kamu udah bisa mengerti loh. Tidak usah takut. Jangan memberontak. Roh yang lain itu tidak suka bersungut-sungut. Kan gampang aja kalau orang suka bersungut-sungut. Susah sedikit, Allah gini, wah susah kok gini. Ada aja 1000 cara. Kalau orang sukses katanya, punya 1000 macam cara untuk bisa melalui masalah itu. Tapi orang yang pengecut, pembangkang itu banyak cara untuk bisa lari. Bagaimana caranya supaya lari? Tidak mau melawan tantangan itu. Masalah itu tidak mau dihadapi. Itu orang-orang seperti itu. Orang yang roh yang memiliki yang lain, dia mau menghadapi tantangan. Berani. Tidak mencari-cari masalah. Masalah tidak perlu cari. Dia nanti datang sendiri. Kita tidak perlu cari, dia datang sendiri. Kita siap-siap aja. Tidak mementingkan diri sendiri. Ya. Mungkin kelihatannya 10 orang ini betul. Wah, orang-orang jemaat bilang, hebat kamu, hebat kalian memikirkan anak cucu. Padahal mereka tidak taat kepada Tuhan. Kadang-kadang kebenaran dan ketidakbenaran itu beda-beda tipis, Bapak Ibu. Kalau kita tidak punya kepekaan di dalam firman Tuhan, kita bisa termakan. Oh iya betul ya. Termakan omongan. Mereka tidak meninggikan diri. Orang yang memiliki roh yang lain tidak meninggikan diri. Bapak Ibu lihat sini ada Datan dan Abiram. Sampai mereka bilang apa? Memangnya cuma kamu Harun dan Musa yang mempersembahkan korban. Kami juga bisa. Kami semua kudus di hadapan Tuhan. Musa dengan rendah hati bilang apa? Baik, kita lihat, kita buktikan. Kamu ambil perbaraan, kamu siapkan ya. 250 orang itu, pemimpin semua loh. Memberontak. Kita buktikan ke kemah pertemuan, kita persembahkan kepada Tuhan. Siapa yang dipilih Tuhan? Sebelum mereka menata-nata, api Tuhan datang untuk membakar mereka. Padahal cuma 1, 2, 3, 4 orang. 4 orang yang memprovokasi. Akhirnya Tuhan bilang, Musa, minggir. Nanti saya bunuh mereka. Zamannya Allah kan langsung bunuh-bunuhan. Zaman pemerintahan Allah sendiri. Musa bilang, enggak usah Tuhan. Nanti kita malu. Masa Tuhan sudah tuntun dari Mesir ke tanah Kanaan, mau masuk Kanaan, dibunuh di padang gurun. Tuhan bilang, karena kamu meminta saya ampuni. Bayangkan Tuhan itu luar biasa. Kalau kita kaitan dengan pengorbanan Tuhan, berapa banyak yang sudah kita lakukan. Pelanggaran dan dosa yang kita perbuat.
Tapi Tuhan tetap masih mengasihi sampai hari ini. Kalau kita masih hidup sampai hari ini, masih bisa bernafas, itu karena anugerah Tuhan. Karena karya Tuhan yang luar biasa. Berarti Dia masih minta kepada kita. Kita mau berbuah bagi Dia. Kita mau bertumbuh bagi Dia. Kita mau menjadi berkat bagi orang lain. Bukan menjadi batu sandungan. Orangnya roh yang lain, dia memiliki pemahaman, pengertian yang besar. Bisa mau mengerti orang, maksudnya apa ya? Tidak terburu-buru, kudu menyalahkan. Oh, kamu begini, begitu. Kita harus mendengar dulu, maksudnya apa ya? Kan orang kalau di media sosial kudu nyerang. Ini soal diserang, dilihat dulu maksudnya apa. Anak-anak, saya pernah jadi guru. Saya tidak menjelekkan guru yang lain. Baru datang, sorry ya. Hei, goblok. Loh, bagaimana? Belum apa-apa sudah dibilang goblok. Sudah dibisui kadang-kadang. Saya dalam hati sesama guru, Pak. Ya modelnya karakter jadinya seperti ini. Jadi kalau ada anak-anak datang ke saya tanya dulu. Kalau dokter kan diagnosa dulu. Kenapa kamu kok terlambat? Kamu kok bolos terus? Ada catatan banyak bolos. Iya Pak, saya tidurnya malam-malam. Loh kenapa? Saya jaga warung, kerja. Loh orang tua, ibu ya kadang susah, bapak juga ya susah. Jadi saya ya cari-cari uang buat keluarga. Nah ini, kita harus lihat dulu masalahnya. Kenapa dia seperti itu? Jangan kudu menghakimi, praduga tidak bersalah itu jangan dulu. Negative thinking terhadap seseorang. Dan itu yang terjadi hari-hari ini. Tidak terkecuali pemimpin siapa. Kita udah punya image sendiri. Oh dia tidak suka sama aku. Dia seperti ini. Jangan. Kita udah termakan isu dari iblis. Harus kudu ditanya dulu. Gimana kabarnya? Ini kok begini? Lama begini ya? Oh iya Pak saya. Oh iya. Kan yang berdosa kita. Kalau kita sudah pemahaman yang lain tentang seseorang. Roh yang lain. Ya, penurut, panjang sabar. Malah mereka bilang apa? Yosua dan Kaleb bersujud. Jangan memberontak kalian. Jangan takut kepada mereka. Mereka tetap mengayomi teman-temannya, tapi mereka tetap tidak mau bersikeras. Mereka dapat hukuman itu kalau di Bapak Ibu baca apa? Sampai Tuhan bilang, karena 10 kali mereka sudah mencobai Tuhan. Menista, bahasa kerennya di sini keras, kasar. Menista, menghina Tuhan. Kalau menghina saya masih ukurannya mungkin bisa lain. Tapi Tuhan sendiri yang bilang, 10 kali mereka menista aku. Kalau Tuhan sendiri yang ngomong, wah itu udah keterlaluan berarti. Berarti sudah sampai di dalam jiwanya. Kenapa orang-orang tiba-tiba mati atau apa gitu? Karena itu sudah keterlaluan. Ditegur sudah tidak dengar. Cuma kita kan bisa lihat, oh iya ya memang mati atau apa, kena wabah tuh lagi ini memang waktunya. Kadang itu ada hukuman Tuhan. Tuhan sangat sayang kepada kita. Bahkan dia bilang apa? Dia memberikan nyawanya kepada kita. Oke, saya rasa cukup ya. Waktunya sudah mau habis. Kita bangkit berdiri. Karya terbesar. Kita tutup mata Bapak Ibu.
Kita renungkan firman Tuhan. Dalam hidupku pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi. Kasih yang terindah. Kasih yang terindah. Kita renungkan lirik lagu ini. Hati yang mulia hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hati, pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah, tiada pernah berubah kasih-Ku. Amin. Kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Sekali lagi, karya terbesar. Hidup. Pak Pendeta Modi. yang selamatkanku, sungguh kami kagum akan Tuhan, kami kagum dan hormat akan Tuhan. Tuhan, Engkau yang maha kuasa, Engkau yang maha kuasa, Engkau berkuasa atas alam semesta, atas kehidupan kami Tuhan. Kembali kami hari ini kami menyatakan kiranya hanya Roh Tuhan Yesus Kristus sendiri yang memimpin, menguasai, memenuhi kami. Tidak ada roh yang lain. Hanya Roh Tuhan Yesus Kristus sendiri yang menguasai, memimpin, memenuhi kami. Oh haleluya Tuhan, terima kasih. Seluruh jemaat Tuhan mengalami kemenangan demi kemenangan, keberhasilan demi keberhasilan. Semua mencapai garis finish, semua mencapai sampai pada tanah yang Tuhan tentukan, Tuhan tetapkan, Tuhan berikan kepada kami. Kami semua menikmati tanah-tanah perjanjian yang Tuhan sediakan untuk kami semua. Tuhan terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua jemaat Tuhan mengikuti tuntunan Tuhan. Meskipun harus melewati padang gurun, melewati persoalan, kesulitan. Tapi kami mau terus percaya, kami mau terus mengikuti tuntunan Tuhan apapun yang terjadi. Semua mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat Tuhan pulanglah dengan terus menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna. Anugerah Tuhan melimpah seumur hidup kita semua. Bapa, kami berdoa bersyukur percaya demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, tetap menjalankan